Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang marketing etik atau etika pemasaran yang beranggotakan saya sendiri, Al-Qadri Jamal, Audrina Manita, dan Sakina. Saya akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya definisi etika pemasaran, apa saja prinsip-prinsip etika pemasaran, yang terakhir bagaimana cara menerapkan etika pemasaran. Materi pertama yaitu definisi dari etika pemasaran. Secara sederhana, etika pemasaran adalah tentang membuat keputusan pemasaran yang benar secara moral dengan mempertimbangkan tidak hanya keuntungan bisnis tetapi juga perspektif moral dan implikasi sosial dari tindakan. Menurut Velasquez 2005 mengemukakan bahwa etika pemasaran mencari cara untuk mempromosikan produk atau jasa dengan cara membuat mereka melakukan kegiatan pemasaran tanpa menipu atau melakukan pemaksaan. Dengan etika pemasaran juga mencakup hubungan profesional antara pemasar dan klien mereka. Materi kedua yaitu etika pemasaran. Ada beberapa prinsip etika pemasaran. Yang pertama, komunikasi pemasaran harus didasarkan pada kebenaran dan integritas. Yang kedua, konsekuensi dan tindakan perusahaan menjadi tanggung jawab para manajer. Karena itu mereka harus mendorong kolaborasinya untuk bersikap etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pemasar harus bertindak secara profesional. Yang keempat, perusahaan harus memenuhi tugasnya dalam pertukaran komersial, yaitu mengirimkan produk dan jasanya sesuai dengan karakteristik, harga, dan waktu. Yang kelima, iklan harus dibedakan dengan jelas, baik itu konten berita, pendidikan, maupun hiburan. Yang keenam, pemasar harus mengupayakan tindakan mereka untuk memuaskan kelompok kepentingan atau pengaku kepentingan perusahaan tersebut, seperti karyawan, pelanggan, maupun pemasok. Yang ketujuh, perusahaan harus melindungi privasi konsumennya. Yang kedelapan, tindakan pemasaran harus mematuhi legalitas masing-masing negara, sebab masing-masing negara memiliki legalitas yang berbeda. Yang sembilan, perusahaan harus memberikan tanggapan yang tepat waktu atas keluhan pelanggan. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu nilai-nilai budaya organisasi harus dihayati dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingannya. Materi ketiga yaitu cara menerapkan etika dalam pemasaran. Ada 5 cara menerapkan etika pemasaran. Yang pertama, hindari praktik bisnis ilegal seperti diskriminasi harga, penetapan harga predator, kartel harga, atau promosi palsu yang mengurangi kredibilitas suatu merek. Yang kedua, rancang produk asli dalam urutan kerja yang sempurna. Kita harus merancang produk dengan spesifikasi aslinya, dirakit dan diprogram dengan sempurna supaya tidak ada kerusakan yang terprogram. Yang ketiga, pahami kebutuhan klien. Maksudnya lebih mempertimbangkan atau memperhatikan klien kita. Kita harus memperlakukan klien kita seperti keluarga sendiri, sehingga mereka bisa melakukan kritik, saran, atau tanggapan terhadap produk atau jasa yang kita berikan. Yang keempat, hindari iklan yang stereotipnya menyesatkan. Maksudnya tidak membesar-besarkan iklan atau membuat iklan tidak sesuai dengan produk aslinya, sehingga ekspektasi pelanggan tidak sesuai dengan produk yang kita berikan atau jasa yang kita berikan. Yang terakhir, yang kelima, jangan menggunakan praktik pemasaran digital yang buruk. Ada praktik pemasaran digital yang buruk, seperti Black Hair SEO, yang mana telah disangsikan oleh Google, yang dapat merusakkan pencarian kita atau search engine kita.
dapat spam terus-menerus dari aplikasi tersebut ke Gmail kita, serta penggunaan cookies atau web kita bisa dihadangnya atau dihacknya, di mana web kita akan bisa rusak atau tidak terdeteksi oleh Google, dari Google maupun web lainnya. Sekian materi dari saya. Saya berikan materi selanjutnya kepada teman-teman saya. Prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana perilaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Pemasaran yang memiliki tanggung jawab secara sosial dan memperhatikan praktek-praktek yang etis dalam menjalankan kegiatan pemasarannya perlu menentukan standar perusahaan yang tidak hanya melayani kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan mereka yang menjadi target kegiatan pemasaran, yaitu konsumen. Dan yang terakhir adalah mengenai dimensi etika pemasaran. Pemasar perlu memperhatikan strategi yang tepat dalam menggiring nilai yang ingin disampaikan terhadap konsumen. Ada kewajiban moral yang harus diterapkan oleh pemasar dalam melakukan kegiatan pemasaran. Menurut G. Velasquez tahun 2005, 322 sampai 327, bahwa perusahaan memiliki 4 kewajiban moral terhadap konsumen, yaitu yang pertama, kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban paling dasar perusahaan terhadap konsumen menurut pandangan kontra adalah kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis dengan seperti yang dinyatakan perusahaan, yang membuat konsumen membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Yang kedua adalah kewajiban untuk mengungkapkan. Sebuah perjanjian tidak bisa mengikat kecuali bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui apa yang mereka lakukan dan melakukannya dengan sukarela. Hal ini mengimplikasikan bahwa perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen. Pada tingkat minimum mengartikan bahwa perusahaan wajib memberitahukan semua fakta kepada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap akan berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli. Ketiga, kewajiban untuk menghindari misrepresentasi. Misrepresentasi atau kesalahan penggambaran yang dalam hal ini lebih parah dibandingkan dengan kegagalan mengungkapkan informasi, meniadakan kebebasan untuk memilih. Dan yang keempat, kewajiban untuk tidak memaksa. Orang yang bertindak irasional karena pengaruh rasa atau tekanan emosional. Saat penjual mengambil keuntungan dari rasa takut atau tekanan emosional pembeli untuk membeli sesuatu yang tidak akan dibelinya, jika berpikir rasional, maka penjual menggunakan unsur paksaan atau pengaruh untuk memaksa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrina Moneta dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi kami tentang marketing ethics. Ada 3 subjudul bab lagi yang harus saya jelaskan. Yang pertama tentang pentingnya etika dalam sistem manajemen bisnis. Sebuah perusahaan sangat penting untuk mempelajari etika marketing, karena sebuah perusahaan harus menjadi bisnis yang jujur dan memberikan manfaat yang baik bagi konsumen. Salah satu contoh cara untuk memberikan manfaat yang baik tersebut, perusahaan harus memahami dulu bagaimana psikologi konsumen. Semakin banyak perusahaan mengetahui psikologi konsumen, maka perusahaan tersebut akan mendekati konsumen tersebut secara terus-menerus. Yang pertama, tentang cara perusahaan mengetahui apa saja motivasi konsumen dalam membeli suatu produk, apa saja keinginan mereka, apa saja kebutuhan mereka, dan apa saja niat dan keyakinan mereka dalam membeli suatu produk. Hal tersebut bisa menjadi patokan bagi perusahaan dalam mendekati konsumen, tetapi dengan batas wajar, dengan etika-etika yang baik dan benar, karena konsumen lebih menyukai perusahaan yang mengerti mereka dibandingkan perusahaan yang hanya memasarkan produk mereka tanpa memperhatikan apa mau konsumen tersebut.
Yang kedua, saya akan bahas tentang etika dalam pemasaran melalui pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian itu sendiri artinya adalah bagaimana sikap seorang konsumen yang menganggap semua hal yang dilakukan perusahaan itu positif, yaitu berguna dan menguntungkan bagi mereka. Sesuai dengan arti dari pemasaran, menurut Kotler, pemasaran adalah aktivitas pemenuhan kebutuhan bagi seorang konsumen dan pemenuhan keinginan bagi seorang konsumen dengan melalui proses pertukaran. Konsumen yang memiliki keinginan tersebut menjadi tujuan akhir dari sebuah perusahaan dalam memasarkan produk mereka. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut akan membuat orang cenderung percaya bahwa pendekatan melalui etika dan mendominasi sifat utilitarian tersebut akan berguna dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu menguntungkan bagi perusahaan dan menguntungkan bagi konsumen. Karena etika yang baik dari perusahaan akan membuat konsumen puas. Yang terakhir, saya akan membahas apa saja etika pemasaran yang berguna bagi strategi pemasaran suatu perusahaan. Di sini ada berbagai macam aspek yang bisa membuat perusahaan menerapkan etika marketing dalam menjalankan usahanya. Contohnya saya di sini akan beri 3 aspek penting. Yang pertama yaitu tentang produk safety atau keamanan produk. Sebuah perusahaan harus benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen, mulai dari penjualannya, pemasarannya, dan itu harus tidak merugikan konsumen serta memberikan manfaat dan kegunaan yang berarti bagi konsumen serta tidak menimbulkan bahaya. Perusahaan menerapkan hal tersebut dengan cara memenuhi kriteria keselamatan penggunaan sehingga konsumen dapat memanfaatkannya dengan baik. Contoh kecilnya adalah ketika melakukan pendistribusian kepada konsumen. Pendistribusian tersebut dilakukan secara online misalnya. Sebelum dikirimkan, perusahaan harus mempacking terlebih dahulu produk-produknya sehingga nanti aman ketika di jasa kurir. Yang kedua adalah tentang advertising atau periklanan. Etika dalam periklanan tersebut adalah bentuk iklan yang ditayangkan menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan memberikan info lengkap seperti harga, kemasan, keunggulan, apa saja kandungan yang terdapat pada produk yang dijual, dan bagaimana cara menarik konsumen. Biasanya sebuah perusahaan akan memakai seorang model atau pengiklan yang viral di media sosial. Model dan pengiklan tersebut juga harus diberikan pengetahuan terlebih dahulu apa saja yang harus mereka sampaikan dan bagaimana tata cara sopan santun yang harus mereka gunakan ketika membuat iklan. Yang ketiga tentang penetapan harga. Harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Banyak yang belum benar dalam penetapan harga ini, misalnya sebuah perusahaan yang melakukan permainan harga ketika terjadinya kelangkaan yang membuat harga di pasar tersebut tidak stabil. Harusnya perusahaan menetapkan strategi penetapan harga terlebih dahulu dengan cara memperhatikan etika-etikanya, yaitu contohnya terlebih dahulu perusahaan mengestimasi bagaimana permintaan konsumen, mengestimasi volume penjualan, dan mengetahui apa saja persaingan, bagaimana market share dan harga pasar pada saat itu, sehingga perusahaan dapat menentukan harga yang dapat diterima oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami dan sekian juga dari saya. Salah kata atau bagaimana saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.